Halo Sobat Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Di sini saya mau membahas, kali ini kita akan membahas tentang cinta orang yang sudah berpasangan tapi mencintai pasangan orang lain. Jadi ada suami istri dan suami istri, di sini si istri mencintai suami orang lain atau kebalikannya. Sebenarnya pengulangan siklus dari ada satu cerita bahwa Krishna menikahi Rukmini tapi mencintai Laksmi atau Radha. Nah, seperti itu cerita Dewa Dewi dipakaikan lagi di kita. Pada saat mereka terjadinya peristiwa itu, Rukmini menikahi Rukmini menikahi Krishna. Krishna mengambil Rukmini dari si Supala, kalau nggak salah namanya si Supala ya. Ini ada kebencian yang seharusnya jodohnya adalah si Supala, tapi Rukmini tidak mau. Dia meminta Krishna untuk menikahinya. Nah, peristiwa di mana si Supala akhirnya terbunuh di tangan Krishna inilah yang membuat cerita ini diulangkan kembali kepada kalian. Diulangkan kembali kepada kakek nenek, buyut semua nurun sampai ke kita. Ini pengulangan siklus leluhur yang dipakaikan kepada kita. Clearing energi, putus kutuk dan karmanya leluhur, kembalikan kisah cinta sakit ini bukan kalian. Ini kisahnya Rukmini, Krishna, dan si Supala. Ya. Lihat di belakang pasangan Anda, itu ada siapa? Pasangan di mana Anda berselingkuh, di mana istri berselingkuh dari suaminya atau suami berselingkuh dari istrinya dengan menghadirkan wanita lain yang sudah menikah. Lihat di belakangnya ada siapa? Anda minta maaf atas segala kesalahan Anda. Siapapun yang mendengarkan ini, yang terlibat cerita seperti yang saya sampaikan, Anda lihat di belakangnya ada siapa. Anda minta maaf atas segala kesalahan leluhur di masa lalu. Dan kalau ini dibilang cinta twin flame, ya cinta twin flame, karena cerita ini memberikan Anda kehancuran agar Anda menemukan diri Anda sendiri, agar Anda memberikan ampun kepada leluhur yang masih terkoneksi cerita cintanya di kehidupan ini, yang belum selesai dendam, yang belum selesai kutuk dan karmanya. Diputus kutuknya, dibayar karmanya. Ya. Karena akan sedot-sedotan energi dan hanya akan menambah karma di kehidupan ini. Itu untuk yang berpasangan, salah satu contoh. Karena ada banyak cerita, saya hanya memberikan kisah di mana si Supala dan Krishna bermusuhan karena Rukmini. Ada banyak sebab mereka bermusuhan, tapi salah satunya adalah karena si Supala yang calon istrinya Rukmini diambil oleh Krishna. Dan kemudian Rukmini pun harus menelan ludah karena cinta dari Krishna ini adalah untuk Laksmi, untuk Radha. Jadi Dewi Radha ini titisan dari Laksmi. Jadi ini cerita turun-temurun yang dipakaikan kepada Anda. Ya, jadi banyak kisah cinta para dewa yang dipakaikan kepada Anda. Salah satunya seperti itu. Dan kemudian bila mana Anda
lesbian atau homo di cerita cinta Lesmono kalau nggak salah, Lesmono kalau nggak salah. Saya baca di Google aja. Laksmana Kumara. Dalam Wiracarita Mahabharata, Laksmana Kumara atau Laksmana adalah putra Duryodhana dan Banowati. Ia memiliki saudara kembar bernama Laksmana yang menikah dengan Samba, putra Krishna. Jadi Samba, putra Krishna itu homo. Laksmana itu homo. Tokoh ini tidak banyak disebutkan dalam Mahabharata. Dalam kisah pewayangan Jawa, tokoh ini dikenal sebagai Raden Lesmana Mandrakumara. Jadi di sini semua yang homo, semua yang lesbian, itu semua masuk ke dalam pencarian jati diri. Karena di sini energi saja kok. Energi divine maskulin itu bisa terbaca untuk wanita. Energi feminin bisa terbaca untuk pria. Ini cuma energi saja. Dan kisah dari siapa? Tidak mau disebut namanya. Tidak boleh disebut namanya. Sebentar, saya minta izin dulu. Tiba-tiba ngeliyeng dan tiba-tiba lupa namanya. Karena beliau tidak ingin disebutkan. Beliau adalah laki-laki, tapi disebut sebagai pejuang wanita. Beliau adalah Sri Kandi. Beliau adalah pria. Pria yang membunuh Bhisma. Dan Bhisma terbunuh karena Dewi Amba yang memakai Sri Kandi untuk membalas dendam. Dia bisa mengalahkan Dewa Bhisma karena nitis. Tiba-tiba yang menghadang Dewa Bhisma ini sakti tidak bisa bergerak karena tiba-tiba Dewi Amba, orang yang dia sayangi itu, dan Dewi Amba terbunuh oleh pedang dari Dewa Bhisma tanpa sengaja. Kemudian Sri Kandi yang memakai rupa dari Dewi Amba berhasil membunuh Dewa Bhisma. Kayak seperti gitu loh ceritanya, yang diulang-ulangkan lagi kepada kalian. Ya. Seperti Tang Monida yang meninggal karena dia memakai kisah cintanya Roro Mendut dan Prono Citro. Seperti itu. Ya, kemudian dari semuanya itu adalah dari cerita tentang Twin Flame ini, di mana Anda dihadirkan orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini adalah proses pemutusan kutuk leluhur. Proses pemutusan kutuk leluhur. Pembayaran karma beliau Anda yang jalankan dengan cara berderma hati. Pada saat berderma hati, uang Anda pun dipulihkan, dikembalikan. Ya. Banyak ceritanya yang saya mau sampaikan cuman tentang LGBT, homo, lesbian, dan orang-orang yang terlibat mencintai pasangan orang lain padahal sudah menikah.
ya. Kembali ke sejatinya diri kalian, putus kutuknya, bayar karmanya. Ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Caranya sudah tahu, Anda harus clearing energi, Anda harus ketemu kembar jiwanya, mencabut pisau-pisau di hati kembar jiwa, mencabut pisau-pisaumu, pasangan yang menyakitimu, ketahuilah engkau juga menyakiti beliau di masa kehidupan sebelumnya. Pada saat engkau melihat orang yang engkau sakit, yang menyakitimu, sebenarnya engkau sudah menyakiti dia duluan. Ini adalah pembayaran karmanya. Jadi jangan memakai emosi level bawah. Lihat pasangan yang menyakitimu, yang meninggalkanmu, minta maaf kepada, lihat matanya, minta maaf kepadanya, minta maaf kepada leluhurnya. Lihat di dadanya, kita pernah menaruh pisau, leluhur kita pernah menaruh pisau di dada leluhurnya. Itu biasanya kelihatan, muncul. Ya, biasanya muncul. Anda tarik, kembalikan ke Tuhan, minta maaf, saya sudah menyakiti suami saya, istri saya, pasangan saya, orang yang menyakiti kita sebenarnya pernah kita sakiti di masa kehidupan sebelumnya. Sehingga ini adalah pembayaran karma kita. Begitu. Anda cabut pisaunya, kasih kembali kepada Tuhan, Anda pegang bekas lukanya dengan tangan Anda yang bersinar, ya. Cari video tentang clearing energi. Akan saya sematkan di sini video tentang clearing energi, ya. Kalian pelajari tentang clearing energi. Dan Anda bisa dalam clearing energi itu hanya simpelnya saya sebagai, karena saya tidak ngajar agama. Saya tidak ngajar agama, tapi di sini saya cuma mau tekankan bahwa pernafasan dan tangan yang bersinar itu penting, ya. Dan Anda boleh sematkan dengan syahadat, karena saya juga melakukan sering syahadat dan salah satu doa yang agama saya ajarkan. Jadi di sini saya tidak mengajarkan agama. Anda silahkan adaptasikan pernafasan dan clearing energi itu dengan syahadat Anda. Bagaimana cara Anda berdoa, bersembahyang, silahkan, ya, silahkan. Tapi di sini pada saat Anda haid pun Anda terjang habis nggak apa-apa, karena yang diperlukan di sini adalah jiwa. Jadi jangan pakai sajadah kalau mau dalam kondisi datang bulan ingin clearing energi. Clearing energi yang diperlukan cuma hati. Dan hati tidak ada period, tidak ada menstruasi, tidak ada. Ya, dihajar terus, nggak apa-apa. Karena Tuhan hanya melihat hati. Ya, itu. Jadi di sini disesuaikan dengan agama kalian. Karena saya nggak ngajar agama. Yang saya mau tekankan di sini pernafasan dan sinar ilahi, ya. Jangan gampang menuduh orang, karena orang yang Anda tuduh itu pernah kita sakiti zaman dahulu leluhur kita, ya. Jadi kalau Anda kayak contohnya saya. Saya dengan suami saya kan orang bule, orang Inggris. Dia waktu saya pernah bilang sama dia, waktu saya nangis, ya, saya berdoa buat dia. Saya melihat pisau di dadanya, dan saya sadar di kehidupan lalu saya pernah menyakiti hati dia. Karena itu, kenapa kok timbul fitnahan? Kamu berselingkuh, karena zaman dahulu leluhur saya yang berselingkuh. Jadi kenapa dia yang kesana kemari bawa perempuan kok? Kenapa saya yang dituduh selingkuh? Kenapa saya dibilang spy? Ternyata di belakangnya dia itu ada Raffles. Raffles itu Olivia meninggal, dia racun. Raffles itu ada kan, Raffles yang di Istana Bogor, Olivia, ya, yang museumnya di Istana Bogor. Itu Olivia meninggalnya dibunuh sama Raffles. Dia tidak membunuh dengan tangannya, tapi dia taruh bunga bangkai di kamarnya istrinya, di mana dia tahu
virusnya bisa membunuh. Karena itulah Olivia mati tidak dalam kondisi dipanggil Tuhan. Dia mati karena dibunuh oleh Raffles. Karena apa? Karena si Olivia ketemu sama twin flame-nya. Paham? Jadi kayak Pak Ahok sama Veronica Tan. Bu Veronica kan ketemu sama twin flame-nya, pasangan di masa lalunya, yang dimana mereka harus membayar karma. Pak Ahok marah besar karena di sini tidak ada jawaban. Secara 3 dimensi tidak ada jawaban. Nah itu salah satu contoh. Di belakang suami saya tuh ada Raffles, Olivia. Kemudian itu satu. Kedua, ada dad-nya, ada daddy-nya, ada ayahnya suami saya. Ayahnya suami saya itu mencabut, ya, waktu saya berdoa. Saya di kamar saya pegang terali jendela gitu, ngelihat ke langit, saya berdoa. Tiba-tiba saya ngelihat, saya didatangi sama daddy. Dia mencabut pisau dari dada saya, Crek. Besar sekali pisaunya. Saya rasanya, aduh gitu rasanya. Kayak bersinar, kayak keluar sinar dari bekasnya pisau itu, kayak keluar sinar. Kemudian saya begini, ngelihat diri saya orang India. Terus saya teringat, Daddy sebelum menikah dengan ibunya suami saya, dia pernah punya anak dengan orang India. Dan itu kayak kayak badan kita ini dipinjem untuk pembayaran karma. Gitu. Jadi yang dicabut adalah dadanya si perempuan India yang dipakaikan kepada saya. Karena waktu itu perang dan Daddy punya anak dengan orang India ini, dan entah kemana sampai dengan detik saya dicabut pisaunya itu. Jadi lunas pembayaran karmanya. Terus kemudian Mam itu stres. Karena apa? Daddy itu jadi anak-anaknya dipukulin. Jadi abusive kepada anak-anaknya. Karena ada apa? Karena ada perasaan berdosa kepada wanita India ini. Jadi itu perjalanan muter aja. Daddy abusive kepada anak-anaknya. Jadi kasar kepada anak-anaknya. Karena ada kekecewaan di masa mudanya. Suami saya pun sejak umur 15 persis kayak Raffles. Dia keluar dari rumah. Dia berjuang sendiri, dia dibully oleh hidup sendirian. Dia dipelihara oleh seseorang wanita yang lebih tua dan kemudian kecewa. Raffles juga sama. Tapi nasibnya Raffles itu pun di Indonesia karena dia kebanyakan dosa. Di bumi Inggris pun dia tidak bisa dimakamkan. Dia tidak bisa dimakamkan. Saya yang memakamkan, saya yang mendoakan Raffles. Karena kehidupannya dipakaikan di suami saya. Olivianya dipakaikan ke saya. Kayak gitu. Saya waktu prosesi dia sudah keluar rumah dengan pembantu saya pikir selesai, tapi ternyata dia kembali. Nah, pada saat dia belum kembali, saya menerima pinangan. Saya menerima pinangan dari orang Inggris juga. Tapi kami maunya cuma saling menjaga. Karena tidak ada cinta. Jadi cuma karena dia sudah tua, saya juga sudah tua, mau apa lagi? Kemudian saya mengiyakan. Nah, pada saat mengiyakan, ya, kita sudah planning mau, oh nanti kamu ke Inggris, kamu gini. Suami saya kembali. Saya tolak lamarannya. Saya kejadian 2 kali. Kayak gitu terus. Nah, pada saat dia kembali ini loh, tesnya. Jadi sebenarnya pada saat kita sudah memutus hubungan, kita itu dikasih tes. Tesnya adalah pekerjaan, cowok yang baru, pasangan yang baru, yang lebih kelihatannya lebih mapan, kelihatan lebih gini. Tapi karena kita belum sembuh, dia datang, kita terima lagi, salah lagi kita.
gitu. Jadi saya proses dihajarnya sama suami, dihajar dan diajar, sehingga saya belajar. Itu saya catat, oh begini, oh ini siklus, kayak gitu. Jadi seperti ini pun saya dihadapkan kepada Olivia. Kenapa saya jadi tahu Olivia meninggalnya bagaimana? Dia tidak baik-baik saja meninggalnya, dia dibunuh oleh Raffles. Terus matahari, spy internasional. Itu matinya pun saya tahu. Matahari ke sini. Kenapa? Karena suami saya dipakai juga di belakangnya dia. Dipakai juga badannya dia untuk penuntasan kutuknya. Kenapa? Karena matahari pada saat dia selesai dengan mantan suaminya, dia menjadi penari striptis, ya, dia menjadi spy bayaran, informan bayaran. Nah, dia informan bayaran itu dia diketemukan dengan dia dapat twin flame, ketemu anaknya yang meninggal pada saat dia bayi. Anaknya ini adalah tentara Rusia. Dia tidak tahu kenapa dia begitu menyayangi si tentara Rusia ini yang seumuran anaknya ini. Dan anaknya meninggal di umur 10 tahun. Di umur 10 tahun. Jadi itu berreinkarnasi, nitis ke, saya nggak tahu bedanya reinkarnasi dan titisan. Ya pokoknya badannya si tentara Rusia ini yang dipakai sama anaknya si matahari. Siapa namanya lupa saya. Nama Belanda. Dia adalah spy asal Belanda yang tinggal di Indonesia lama, ya. Dia pun kena titisan itu. Jadi ada tentara yang naksir sama dia. Ada tentara yang naksir sama dia. Yang membunuh dia adalah orang yang mencintainya. Karena apa? Karena matahari ketemu dengan reinkarnasi anaknya. Sehingga ada kecemburuan. Kenapa matahari dekat dengan si tentara Rusia ini? Yang mana tentara Rusia ini adalah reinkarnasi anaknya. Kayak gitu. Berat pelajaran dari Twin Flame, jadi kita harus memakai segala yang ketidakwarasan ini kembali kepada Allah, supaya kita waras. Menjaga kewarasan, kita serahkan semua pada Tuhan, segala ketidakmengertian ini. Segala ketidakmengertian ini kembalikan kepada Allah, supaya kita waras. Ya. Begitu yang bisa saya sharingkan sedikit sambil menanti. Saya belum dapat lagi perintah untuk naruh cerita baru. Masih sama aja kaitannya. Kalian harus membersihkan diri, clearing energi, karena dia nggak boleh ditunggu ceritanya biar boom gitu katanya. Tapi saya coba besok ya untuk taruh energi kartu ya. Sekarang ini cuman gelontor sharing cerita aja. Oke? Jaga kewarasan. Yang waras cuman derek Gusti Allah. Yang waras sekarang cuman mengikut Tuhan di dalam hatimu. Ya, menjaga kewarasan. Manik di sini dari Mistik Mustika, jaga kewarasanmu. Clearing energi, lingkari badanmu dengan sinar ilahi. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berserah. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Salam.